Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Nur Halim, mahasiswa STAI Nusantara Banda Aceh, Prodi Pendidikan Agama Islam. Halo teman-teman, di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Karakter. Ya, soal nomor 1 yaitu mengapa pendidikan karakter penting di perguruan tinggi, terlebih di era modern sekarang ini. Jawabannya adalah pendidikan karakter penting bagi mahasiswa di era modern sekarang ini karena memberikan dasar moral dan etika yang kuat, membantu dalam pengembangan kepribadian yang seimbang, serta meningkatkan kemampuan beradaptasi dan kontribusi positif dalam masyarakat. Ini membantu mahasiswa menjadi individu yang tidak hanya pintar secara akademis, tetapi juga memiliki nilai-nilai moral yang baik untuk menghadapi kompleksitas tantangan kehidupan saat ini. Dalam rangka menjalankan pendidikan karakter, perguruan tinggi dapat mengintegrasikan nilai-nilai dalam kurikulum, menyediakan kegiatan ekstrakurikuler yang memperkuat karakter dan melibatkan. Soal nomor 2, kejujuran dan integritas. Jelaskan apa arti kejujuran dalam konteks karakter dan mengapa kejujuran penting dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya adalah kejujuran dalam konteks karakter merujuk pada kualitas moral seseorang untuk berbicara dan bertindak sesuai dengan kebenaran, tanpa menyembunyikan fakta atau mengelabui orang lain. Ini mencerminkan integritas dan kemauan untuk bertanggung jawab atas perbuatan serta perkataan, membangun dasar yang kuat untuk kepercayaan dan hubungan yang sehat. Kejujuran penting dalam kehidupan sehari-hari karena ada beberapa poin. Poin pertama yaitu membangun kepercayaan. Kejujuran adalah dasar dari kepercayaan. Dengan menjadi jujur, kamu mampu membangun hubungan yang kuat dengan orang lain, baik di tingkat pribadi maupun profesional. Poin kedua yaitu integritas pribadi. Kejujuran mencerminkan integritas pribadi. Ini membantu Anda mempertahankan nilai-nilai moral dan etika, memberikan fondasi yang kuat untuk mengambil keputusan yang tepat. Poin ketiga yaitu mencegah konflik. Dengan berbicara jujur, kamu dapat mencegah konflik yang mungkin timbul karena kebingungan atau ketidakpastian. Kejujuran mempromosikan komunikasi yang efektif. Poin keempat yaitu pertumbuhan pribadi. Menghadapi kenyataan dengan jujur membantu Anda belajar dari pengalaman dan mendorong pertumbuhan pribadi. Ini memberi kesempatan untuk introspeksi dan perbaiki diri. Poin kelima yaitu penghargaan dari orang lain. Orang cenderung menghargai kejujuran. Dengan menjadi orang yang jujur, kamu dapat membangun reputasi positif dan dihormati oleh orang di sekitar Anda. Poin keenam yaitu pembentukan karakter. Kejujuran membentuk karakter seseorang. Ini menciptakan dasar moral yang kuat dan membantu seseorang tetap teguh dalam menghadapi tantangan. Poin ketujuh yaitu memberikan ketenangan batin. Dengan hidup jujur, Anda menghindari beban perasaan bersalah atau khawatir tentang terungkapnya kebohongan. Ini memberikan ketenangan batin. Secara keseluruhan, kejujuran memainkan peran kunci dalam menciptakan lingkungan yang sehat, harmonis, dan memberikan makna pada hubungan antar manusia. Masih soal nomor 2 yang B, berikan contoh situasi di mana Anda menghadapi konflik antara kejujuran dan kepentingan pribadi Anda. Bagaimana Anda menyelesaikannya dan mengapa pilihan Anda penting dalam membangun integritas? Jawabannya adalah contoh situasi tersebut mungkin adalah ketika saya bekerja di sebuah perusahaan dan mengetahui bahwa salah satu proyek yang saya tangani memiliki masalah serius yang dapat berdampak negatif pada hasil akhir. Di satu sisi,
saya memiliki keinginan untuk memberitahu atasan tentang masalah ini. Karena itulah tindakan yang jujur dan etis. Namun di sisi lain, saya menyadari bahwa mengungkapkan masalah tersebut bisa merugikan citra saya dan berdampak pada kepentingan pribadi, seperti promosi atau pengakuan positif. Pilihan saya dalam situasi ini adalah untuk tetap berpegang pada kejujuran dan melaporkan masalah tersebut kepada atasan, meskipun dengan pemahaman bahwa ini bisa memiliki konsekuensi pribadi yang tidak diinginkan. Memilih kejujuran dalam menghadapi konflik semacam itu penting untuk membangun dan memelihara integritas. Ini menunjukkan bahwa nilai-nilai etika dan moral lebih penting daripada keuntungan pribadi, dan tindakan tersebut dapat menjadi dasar dalam membangun kepercayaan baik dengan atasan maupun rekan kerja. Integritas semacam ini memainkan peran kunci dalam membentuk reputasi yang baik dan memperkuat hubungan profesional. Lanjut soal nomor 3, komunikasi dan kerjasama. A. Jelaskan peran komunikasi yang efektif dalam membangun kerjasama di lingkungan kerja atau tim. Berikan contoh konkret dari pengalaman Anda sendiri. Jawabannya adalah komunikasi yang efektif memegang peran sangat penting dalam membangun kerjasama di lingkungan kerja atau tim. Ketika setiap anggota tim dapat mengkomunikasikan ide, tujuan, dan masalah dengan jelas, hal ini menciptakan dasar untuk pemahaman bersama dan kolaborasi yang sukses. Contohnya, di lingkungan kerja sebelumnya, kami memiliki proyek tim yang kompleks. Melalui komunikasi terbuka, kami dapat dengan jelas menyampaikan peran masing-masing, tujuan proyek, dan harapan setiap anggota tim berkontribusi dengan ide-ide mereka. Dan ketika ada masalah, komunikasi yang efektif memungkinkan kami untuk dengan cepat mengidentifikasi solusi bersama. Pengalaman ini menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif menciptakan atmosfer di mana anggota tim merasa didengar, dihargai, dan terlibat. Ya, masih soal dengan nomor 3, yang B. Bagaimana Anda akan menangani situasi di mana Anda konflik komunikasi yang menghambat kerjasama tim? Berikan strategi yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah tersebut. Jawabannya adalah ada beberapa poin. Poin pertama, mendengarkan dengan rasa empati. Dengarkan dengan penuh perhatian untuk memahami perspektif setiap anggota tim. Ini membantu menciptakan lingkungan di mana anggota tim merasa didengar dan dihargai. Poin kedua yaitu komunikasi terbuka. Fasilitas forum terbuka di mana anggota tim dapat dengan bebas berbicara tentang masalah mereka. Ini dapat melibatkan pertemuan tim atau wawancara satu ke satu tergantung pada kebutuhan. Poin ketiga yaitu jelasnya komunikasi. Pastikan bahwa pesan-pesan dan tujuan komunikasi diungkapkan secara jelas dan tidak menimbulkan kebingungan. Ini membantu menghindari kesalahpahaman yang mungkin menjadi sumber konflik. Poin keempat yaitu mediasi. Jika diperlukan, pertimbangkan untuk melibatkan pihak ketiga sebagai mediator yang netral. Mediator dapat membantu meredakan ketegangan dan membimbing proses mencari solusi. Poin kelima yaitu team building activities. Selenggarakan kegiatan atau latihan yang dirancang untuk memperkuat ikatan tim. Ini dapat membantu membangun kepercayaan dan kenyamanan antara anggota tim. Poin keenam, pengelolaan konflik proaktif. Ajarkan tim strategi pengelolaan konflik proaktif. Ini termasuk membimbing anggota tim untuk mengungkapkan ketidaksetujuan dengan cara yang konstruktif dan mencari solusi bersama. Poin ketujuh yaitu penyusunan peraturan. Sepakati aturan atau pedoman komunikasi tim yang jelas. Ini membantu menciptakan ekspektasi bersama tentang bagaimana berkomunikasi dan menanggapi konflik.
Poin ke-8 yaitu evaluasi dan perbaikan. Setelah konflik di atas, lakukan evaluasi bersama untuk memahami penyebabnya dan hindari kembali ke pola yang sama. Ini memungkinkan pembelajaran dari pengalaman konflik. Dengan mengambil langkah-langkah ini, harapannya adalah dapat mengatasi konflik komunikasi, memperbaiki kerjasama tim, dan membangun lingkungan kerja yang lebih positif. Selanjutnya nomor keempat, tanggung jawab dan disiplin. Apa perbedaan antara tanggung jawab individu dan tanggung jawab sosial? Berikan contoh bagaimana Anda menerapkan kedua jenis tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya adalah, tanggung jawab individu adalah merujuk pada kewajiban dan tugas yang harus dilakukan oleh individu dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Tanggung jawab ini berkaitan dengan keputusan dan tindakan individu yang mempengaruhi dirinya sendiri dan orang-orang terdekat. Contohnya, penerapan tanggung jawab individu dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika Anda mengatur jadwal belajar secara mandiri, merawat kesehatan dengan berolahraga dan menjaga pola makan yang sehat, serta mengelola keuangan pribadi dengan bijak. Tanggung jawab sosial adalah berkaitan dengan peran dan kewajiban individu dalam masyarakat yang lebih luas. Ini melibatkan kesadaran terhadap kebutuhan dan kepentingan sosial yang lebih besar dan bertindak. Untuk memenuhinya, tanggung jawab sosial melibatkan partisipasi aktif dalam masyarakat, menghormati hak dan martabat orang lain, serta kontribusi pada kesejahteraan bersama. Contohnya, penerapan tanggung jawab sosial dapat berarti terlibat dalam kegiatan sukarela, memberikan sumbangan untuk amal, menjaga lingkungan dengan mengurangi penggunaan plastik, atau mempromosikan kesetaraan dan keadilan dalam komunitas. Masih soal nomor 4 yang B, bagaimana disiplin dapat membantu Anda dalam mencapai tujuan pribadi dan profesional. Berikan contoh bagaimana Anda menggunakan disiplin dalam mengelola waktu dan tanggung jawab Anda. Jawabannya adalah, disiplin adalah kualitas yang penting untuk mencapai tujuan pribadi dan profesional. Dengan memiliki disiplin, seseorang dapat mengelola waktu dengan efektif, menjaga fokus pada tugas yang penting, dan mengatasi tantangan yang muncul. Berikut adalah contoh menggunakan disiplin dalam mengelola waktu dan tanggung jawab. Contohnya, dengan disiplin Anda dapat membuat jadwal yang teratur dan mengikuti jadwal tersebut. Contohnya ada beberapa poin. Poin pertama, penjadwalan rutin. Saya mengembangkan kebiasaan untuk membuat jadwal rutin harian dan mingguan. Ini mencakup waktu untuk pekerjaan, istirahat, olahraga, dan kegiatan pribadi. Poin kedua, prioritas tugas. Setiap pagi saya membuat daftar tugas yang perlu diselesaikan dan saya memprioritaskan maka berdasarkan urgensi dan dampaknya pada tujuan jangka panjang. Ini membantu saya fokus pada tugas yang paling penting dan mendukung pencapaian tugas. Poin ketiga, batas waktu. Menetapkan batas waktu untuk tugas-tugas tertentu membantu meningkatkan efisiensi. Disiplin dapat menghormati batas waktu, membantu mencegah penundaan dan memastikan tanggung jawab selesai tepat waktu. Poin keempat, konsistensi. Saya berusaha untuk konsisten dalam upaya mencapai tujuan jangka panjang. Ini mungkin melibatkan tindakan kecil setiap hari untuk membangun kemajuan seiring waktu. Poin selanjutnya, manajemen proyek. Dalam proyek-proyek besar, saya menggunakan prinsip-prinsip manajemen proyek untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi langkah-langkah. Disiplin dalam mengikuti metodologi manajemen proyek membantu menghindari kekacauan dan memastikan pencapaian tujuan proyek.
Melalui disiplin, saya bisa menjaga fokus, mengatasi tantangan, dan membuat progres menuju tujuan-tujuan pribadi dan profesional. Ini menciptakan kerangka kerja yang stabil untuk mencapai hasil yang diinginkan. Selanjutnya soal nomor 5, kepedulian dan empati. Jelaskan perbedaan antara kepedulian empati. Mengapa kedua karakter ini penting dalam membangun hubungan yang sehat dengan orang lain? Jawabannya adalah, kedua karakter ini penting dalam membangun hubungan yang sehat dengan orang lain karena kepedulian membantu membangun kepercayaan dan mengindikasikan perhatian terhadap kesejahteraan orang lain. Ini menciptakan lingkungan sosial yang ramah dan mendukung. Empati, kemampuan untuk merasakan dan memahami perasaan orang lain, menciptakan ikatan emosional yang lebih dalam. Empati membantu membangun hubungan yang lebih kuat karena orang merasa didengar dan dipahami. Dengan memadukan kepedulian dan empati, seseorang dapat membentuk hubungan yang lebih kaya, mendalam, dan saling mendukung. Kedua karakter ini saling melengkapi untuk menciptakan dasar hubungan yang positif dan memperkuat koneksi interpersonal. Masih soal nomor 5, yang B, bagaimana Anda dapat menunjukkan kepedulian dan empati dalam situasi di mana seseorang sedang menghadapi kesulitan atau ketidakkeberuntungan? Berikan contoh konkret dari pengalaman pribadi Anda. Jawabannya adalah, menurut pendapat saya, ada beberapa poin. Poin pertama, mendengarkan dengan penuh perhatian, memberikan waktu dan perhatian sepenuhnya pada orang tersebut. Contohnya, ketika seorang teman bercerita tentang masalah pribadinya, saya menghentikan aktivitas saya, memandangnya dan mendengarkan tanpa terganggu. Poin kedua, menawarkan dukungan moral. Contohnya mengatakan, saya di sini untukmu. Jika kamu butuh seseorang untuk berbicara atau membantu, aku siap membantu. Poin ketiga, menawarkan bantuan praktis. Memberikan bantuan nyata atau tindakan konkret jika memungkinkan. Contohnya menawarkan bantuan seperti membantu dengan tugas sehari-hari, memberikan informasi atau sumber daya yang dapat membantu. Poin keempat, menyampaikan pengertian. Mengungkapkan pemahaman atas perasaan dan pengalaman mereka. Contohnya, saya tidak dapat sepenuhnya memahami apa yang Anda rasakan, tetapi saya ingin Anda tahu bahwa saya di sini untuk mendukung Anda. Poin kelima yaitu berkomunikasi tanpa menilai. Contohnya, tidak menyalahkan atau menilai ketika seseorang berbicara tentang kesulitannya. Itulah beberapa contoh dari saya. Kepedulian dan empati dalam di mana seseorang sedang menghadapi kesulitan atau ketidakkeberuntungan. Terima kasih telah menonton video saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf karena masih belajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.